Dan ini pelajaran juga bagi kita, tidak mungkin ada orang yang akan terima kebenaran begitu saja, tidak ada. Pasti ada suatu saat itu orang itu akan membenci dan juga tidak akan terima ya tentang siapa? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan terima tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita perlu ketahui kalimat yang pertama adalah dimulai dengan kalimat wadduha, demi waktu duha. Kapan waktu duha itu? Ketika matahari terbit, agak naik sedikit, sepenggala, seujung mata tombak. Jadi kalau seandainya dari padang pasir yang kosong, tidak ada bangunan, engkau lihat matahari itu muncul, mulai agak manas, itu kalau diukur ada apa? Seperti setinggi mata tombak. Seberapa? Seujung tombak, setinggi tombak. Pas di pucuknya. Itu kalau orang ukur zaman dulu dari kejauhan. Wadduha wal laili idza saja. Allah bersumpah atas nama makhluknya, seperti la uqsimu bihadzal balad. Kenapa? Padahal kita mestinya itu kan kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Kita boleh bersumpah atas nama Allah dan sifat-sifatnya Allah. Di situ dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, supaya engkau mengamati, supaya engkau berpikir bagaimana yang ada di dalam keagungan-keagungan yang Allah berikan, yang Allah jadikan di dalam kalimat wadduha, demi waktu duha. Isy'arun waqtil kaddi wal jid, itu pemberitahuan bahwasanya waktu duha itu adalah waktu untuk giat, untuk berjuang, waktu untuk susah payah, untuk bekerja, untuk bergerak. Wadduha. Yang kedua, wal laili idza saja, dan demi waktu malam, idza saja, menutupi. Jadi matahari bersinar, waktunya duha itu adalah waktunya kerja. Tanaman muncul, tanaman tumbuh, ya kan? Semuanya harus ada sinar matahari. Badanmu merasa fresh, badanmu merasa sehat ketika ada sinar matahari. Semangat. Kalau kita semangatnya apa? Kopi. Kopi. Kemudian dikatakan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa kok malam itu dibilang menutupi? Karena malam itu waktunya kamu sukun, waktunya kamu tenang, ya, waktunya kamu tenang. Siang hari waktunya kamu melek mata, buka tenaga, buka semua saluran yang ada pada dirimu, lancarkan peredaran darahnya untuk dengan gerak, bekerja dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi proses semua kegiatan ada di pagi dari pagi sampai petang. Berapa banyak Allah gerakkan para makhluknya ini tadi untuk bergerak. Ya makhluk yang seperti manusia ini, ya makhluk seperti serangga-serangga dan hewan-hewan, ya makhluk yang lain dan seterusnya seperti itu. Maka dari sini wadduha wal laili idza saja. Nah, ada juga yang mengatakan
duha ini dikatakan sebagai Rabbud duha, wa duha wa Rabbid duha, dan demi Tuhan yang memiliki waktu siang. Nah, jadi ada yang tersimpan, ada yang terbuang. Rabbid duha. Kemudian walaili, sama juga ada yang mengatakan Rabbil lail, demi waktu, demi Tuhan yang memiliki malam. Jadi ingat, jangan khawatir, siang dan malam punyanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang itu istirahat, malam itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi gelap, ya, juga itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga wahai Muhammad, kata Imam Sya'rawi, ya, Syekh Sya'rawi itu mengatakan, engkau juga wahai Muhammad, ketika engkau terima wahyu, maka engkau mengalami susahnya nerima wahyu. Qaulan tsaqila, firman yang berat. Nabi itu terima wahyu ada 3. Lewat mimpi, kadang lewat Jibril dari kejauhan. Jibril alaihissalam nampak, kemudian mengatakan begini. Dan yang paling berat, kata Nabi SAW, kasol solatil jaros, seperti suaranya besi sama besi kalau saling bertabrakan. Jadi kayak mecah gitu, terang. Ya, itu Sayyidatuna Aisyah mengatakan ketika datang wahyu kepada Nabi SAW, terkadang musimnya itu adalah musim dingin. Di kota Madinah sudah dingin, kering Madinah itu, ya. Tapi la tafassadu araqat, Nabi sampai bercucuran keringat. Karena apa? Berat sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Naik di atas kendaraannya, di atas himarnya. Kalau sudah turun yang namanya wahyu, barok al-himar, langsung jadi ambruk, brek, saking beratnya. Jadi wahai Muhammad, ada masanya engkau terima wahyu, engkau capek, berjuang dan sebagainya. Ada waktunya ditahan sebentar, tidak diturunkan Jibril. Ada hikmah, yaitu sebagaimana manusia perlu, selain dia bergerak, dia berusaha dan lain sebagainya, kerja terus-terusan juga nggak mungkin, harus ada waktu untuk istirahat. Walaili idza saja, dan demi malam atau demi Tuhan yang memiliki malam, yang dimana waktu malam itu manusia saja sudah menutupi, ya, ditutupi, sehingga manusia itu saat itu adalah istirahat, tenang dan lain sebagainya. Begitu juga sumpahnya ini dengan sesuatu yang berlawanan, ada pagi, ada malam. Kenapa kok begitu pagi dan petang? Ya, begitulah keadaan hidup. Begitulah keadaan hidup. Ada saatnya engkau kerja, gerak, terus ada saatnya engkau tenang, engkau istirahat. Begitu juga wahyu itu tidak turun supaya apa? Supaya engkau mengumpulkan kekuatan. Ada saatnya engkau istirahat, kemudian setelah itu nanti akan turun lagi. Sudah? Jadi sudah dikasih pemahaman. Ada siang, ada malam. Ya, ada duha, ada malam. Sama saja juga wahyu, kadang turun, kadang juga tidak. Jadi jangan khawatir, ya. Nah, itu harus diketahui. Bukan nanti 24 jam terima wahyu terus. Bukan nanti tiap hari terima wahyu terus. Juga tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Jibril terbanyak turun kepada Nabi Muhammad SAW, mecahkan rekor 124.000 kali turun kepada Nabi Muhammad SAW.
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ada juga yang mengatakan wadduha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu duha, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa atau berbicara langsung kepada siapa? Nabi Musa. Dan billaili, dan bersumpah atas nama malam, yang dimaksud adalah Lailatul Mi'raj. Lailatul Mi'raj. Ada yang mengatakan begitu. Ini adalah ucapan daripada yang disampaikan oleh Ja'far, yang dikatakan oleh Qatadah, Muqatil, dan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kenapa? Saat kemenangan pembuktian Nabi Musa melawan Fir'aun adalah wa an yuhsyaron nasu duha, dikumpulin manusia itu untuk menyaksikan kekuatan Nabi Musa alaihissalam, bukti mukjizat Nabi Musa di saat diadu Nabi Musa alaihissalam dengan semua para penyihir. Kemenangan mutlak yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah waktu itu kapan? Waktu itu duha. Maka secara tidak langsung, sebagaimana Nabi Musa waktu itu dikeroyok oleh para penyihir, engkau pun jangan kaget, engkau pun juga dikeroyok oleh siapa? Musyrikin. Tapi siapa yang menang? Engkau tetap akan dimenangkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi Musa ditanya, ayo lemparkan dulu. Ya Musa, lemparkan dulu. Kata Nabi Musa, lah, kalian dulu. Begitu melempar, nampak kan ular-ular sihir ini. Iya mana? Ular-ularnya sihir itu nampak. Kaget Nabi Musa. Ya kan? Nabi Musa kaget. Lempar. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Apa yang mereka lemparin disamber sama ularnya Nabi Musa. Langsung para penyihir itu tiarap sujud semuanya. Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Selesai. Kaget Fir'aun. Sekali merubah ya seperti itu. Jadi duha itu juga ada makna percontohan seperti itu. Jadi jangan takut. Kebenaran pasti akan terang benderang. Meskipun sebelumnya ada malam. Habis gelap terbitlah terang. Ya mesti, karena ini di dunia nggak terang terus. Harus ada terang, harus ada gelap. Jadi ini yang disebutkan oleh siapa? Yang disebutkan oleh para ulama. Wadduha wal laili idza saja, yaitu ketika sudah gelap, ya. Dan gelapnya atau malamnya, kalau itu dikatakan adalah Lailatul Mi'raj, maka berarti engkau pun juga akan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala besar. Kapan? Di malam Mi'raj. Tapi itu tidak, di pendapat ini masih bukan yang kuat, ya. Kalau ada yang para ulama mengatakan walaili idza saja, demi waktu malam yang menutupi. Manusia itu dijadikan waktu tenang, waktu istirahat. Karena ini adalah untuk menjawab, membungkam ungkapan orang kafir yang mengatakan bahwasanya engkau ini sudah lama enggak terima wahyu, artinya kamu sudah dibenci oleh Tuhanmu. Hidup ini adalah saatnya giat kerja, ada saatnya tenang. Ya, begitu juga wahyu itu tidak selalu tidak bentino mudun, ya kan? Ada gerak, ada waktu berhenti. Ini cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenangkan siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal laili idza sajam, baru kenapa? Karena tujuannya adalah yang ayat selanjutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah Tuhanmu ya sesekali meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala adalah jawaban atas yang Allah sumpah. Demi siang, demi waktu duha, demi waktu malam yang menutupi. Kenapa kok bersumpah ini? Ada jawabannya. Apa jawabannya? Yang tujuan utamanya bukan yang disumpah tadi, tapi tujuan utamanya adalah jawabannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, jadi Jibril waktu itu sampai 15 hari enggak turun. Ada yang mengatakan 12 ha? Ada yang mengatakan apa? 12 ha? 12 hari, ya. Jadi di sini sampai dikatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, niscaya tidak akan ninggalkan kamu. Itu biasanya dua kalimat berbeda. Allah menggunakan lafaz wadda'a. Biasanya wadda'a ini kalau bagi orang Arab untuk sesama kekasih. Saya sebenarnya berat pisah sama kamu ini, ya kan? Artinya kalaupun engkau menjauh atau aku jauh dari kamu, tapi kamu masih aku cintai. Kalau qala, ya, itu bainal mutabaghidain, di antara dua orang yang saling membenci. Makanya ketika wadda'aka di situ dikasih kafnya. Sekali-kali Tuhanmu tidak bakal meninggalkan kamu karena Allah cinta kepada. Ya, kamu masih kami cintai. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak ada kafnya dan Allah tidak membenci. Wis. Ya, artinya apa? Allah juga tidak membenci kamu. Artinya apa? Dan di situ pun kafnya enggak disebutkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu siapa ini kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang macam-macam. Matarokaka, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Ya, tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan juga tidak membenci, pokok dan tidak benci. Enggak disebutkan kafnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak benci. Karena kalau misalkan sampai dibilang kolaka, ya, itu akan menjadi suatu yang sangat berat di hati siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya orang itu tahu bahwasanya itulah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Jadi jangan macam-macam nanti meremehkan Nabi, mengatai Nabi, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tidaklah sama dengan kebanyakan, tidak sama dengan semua makhluknya. Afdhalul khalqi alal itlaq. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. La ilaha illallah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Pasti akhirat, darul akhirah pasti lebih bagus untuk kamu daripada al-ula. Mana al-ula? Dunia. Jadi ngeremengnya orang, omongannya orang yang kayak burung beo ini jangan engkau jadikan beban. Sebab kamu
dukungannya bukan dari dukungan manusia. Dukunganmu langsung turun dari pusat. Pusatnya pusat. Siapa pusatnya pusat? Hah? Sopo? Oh ndak wara kadang dekengane pusat. Ya. Pusat ndi? Wong saiki aku ana dekengane, sapa dekenganmu? Jenderal. Bos. Kaji fulan. Klebun fulan. Apa maneh? Presiden fulan, iki fulan. Nek iku dicabut nyawai, entek dak dukungane. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tautkan hatimu hanya kepada akhirat. Jadi engkau ini kami suruh, kami kirim, kami utus semata-mata untuk mengajak orang untuk genakno akhirat. Dengan cara menata kehidupan di dunia ini, sebab tujuan utama yang engkau setir ini bukan hanya untuk lurus jalan jebret asal di dunia saya, tidak. Tujuan utamanya adalah nanti langsung tembusannya kemana? Akhirat. Kita ini diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menata hidup dunia, tidak nantang Allah, tidak maksiat kepada Allah, tidak menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semata-mata untuk memperbaiki rumah kita yang abadi. Teori engkau bangun rumah akhirat itu di mana teorinya? Ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia ini adalah untuk tanaman di akhirat. Jadi engkau ketika gambar, ya, ketika gambar rumah itu gambarnya di mana? Pertama mau gambar harus pakai apa dulu? Yang di sini. Lah ini harus bersih. Ini jangan golbeng, enggak boleh golbeng. Golongan bingung, no way, enggak boleh di sini. Enggak boleh bingung, enggak boleh. Loh ya, kalau kamu misalkan ada perbandingan rumah ini, was, engkau lihat semuanya, engkau observasi semuanya rumah-rumah, kepingin mbok tiru. Repot enggak sini? Hah? Repot. Ada sudah apa namanya, kalau rekaman namanya pita suara. Ini master plan, untuk master plan akhirat itu sudah digambar. Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala sudah ngirim rumusnya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu ingin membangun istanamu dan rumahmu di akhirat, master plan-nya kamu harus ikut master plan-nya siapa? Rasulullah. Kita nggak mungkin bisa bikin rumah yang bagus kalau otak kita kocak. Kalau otak kita ini stres. Akhirnya yang asalnya rumahnya itu bisa lurus, moro-moro bisa ndoyong dewe. Iya. Begitu ndoyong kena angin bergebrek-gebrek rubuh. Sebab bukan asal. Coba lihat bangunan yang di sekitar Surabaya ini aja. Bangunan lama sama bangunan baru. Lebih banyak bocoran mana? Hah? Lama apa baru? Hah? Lama, baru. Sing anyar-anyar iki kadang lek gak ana wong mape. Kon garapno omamu ndang ngene sapa? Nang ngene si fulan. Tukange piro? Tukange sekian. Wis dibangun bagus. Ini ndak, insyaallah ndak bocor ngene. Awal hujan pasti awal hujan itu deres. Begitu kena awal hujan jebret kamar ape dadi kamari kemanten, misalkan ape dadi kamar apa? Moro-moro ternyata begitu dicek bahane kotong. Kurang bayaran, wallahu a'lam, kurang bayaran bunda. Kurang ikhlas, wallahu a'lam. Kenapa? Tidak bisa.
Saya punya tukang 15. Ya kalau misalkan itu untuk garapan satu rumah, ya satu rumah 15 itu sampai selesai. Jangan nanti di order sama ini, oh ya ini siang garap sini, malam garap. Waktu tukangi bendino cuma dikasih kopi ambil rokok. Sing ape masang semen, sing ape masang bahan, ape masang cor-cor nabi. Kira-kira golbeng apa ndak? Lah nek tukangi golbeng, bahane golbeng, kira-kira omahe golbeng sisan apa ndak? Hah? Golbeng, Pak. Bingung. Ente kan begitu bocor bingung apa ndak? Iya. Lah ya gini. Kenapa? Nih, ndak bersih. Ini ndak bersih. Sebab kalau biasanya yang nggak bersih itu al-ula. Apa al-ula? Dunia. Pokoknya asal garap sing penting oleh duwe akeh. Ngerti? Lah kalau misalkan niat bangun, ya, biarpun cuman jembatan biasa masih kena bom, masih kena opo, tetep iki jembatan merah iki tegak apa ndak? Apa gunanya lontor-lontor iki meger-meger apa ndak? Masih gak dirawat, meger-meger apa ndak? Kok bisa? Kita kalau lihat di jalan-jalan yang ini baru setengah tahun kemarin sudah aspalan. 2 bulan berikutnya merotol kabeh aspalnya brok-brok. Akhirnya apa? Syukur ndak mari-mari. Kenapa? Karena fulus ndak mari ada fulus yang ngalir terus ada. Hasilnya apa? Yang ngerasakan jalan itu tidak enak, ya toh? Yang lewat di situ kena ceklongan, bisa naudzubillah kemungkinan jadi kecelakaan. Lain terjadi. Makanya dibilang niatkan dari awal walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini yang orang propaganda merasa hebat dengan kekuatannya di dunia ini, dengan merasa kedudukannya, orangnya banyak, pengaruhnya banyak, duitnya banyak. Kenapa? Karena pengikutnya Nabi Muhammad SAW nggak ada yang kaya waktu itu. Cuman yang kaya sudah habis duitnya. Sayyidina Abu Bakar habis duitnya. Buat siapa? Buat perjuangannya Rasul. Entek. Tapi ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal. Nah, kita pun juga begitu. Amalan akhirat harus alamatnya akhirat. Gak iso amalan akhirat alamatnya dunia. Salah alamat. Akhirat itu apa? Bingung apa enggak? Ya wis mundur kayak ini. Master plan-nya itu sudah untuk membangun rumah akhirat. Nek kita salah akhirnya apa? Yaitu kurang bahan, kurang iki sono. Salat kurang enggak kadang sholat, kadang enggak sholat, kadang ibadah, kadang enggak. Ya sama kayak gitu pada dikurangi Akhirnya apa? Kamu bisa nempati? Enggak bisa. Masih apa? Masih nunggak. Kita ini tidak boleh masuk surga ilah harus apa? Sudah lunas. Maharnya sudah lunas. Sik nunggak, enggak iso. Enten ono dhisik. Ngenten di jahanam. Nunggu di mana? Jahanam. Apa yang bikin kamu nunggak tidak bisa melunasi untuk akhiratmu? Putus silaturahmi, benci sesama muslimin, benci kepada para aulia illah wa sholihin, enggak sembahyang, makan haram, duit riba, iku sing nunggak. Ya, putus silaturahmi dan lain sebagainya. Membiarkan keluargamu aurat, isu maulud, ya Rabbi sholli ala Muhammad Allah. Tenang anu mari ngono begini apa jreng onda ini anu ndak pakai bahasa Indonesia, ndak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab itu apa? Yale ngono yale terus. Wah. Ini tidak masuk akal. Berat dah. Sama apa dah? Wah, ente yang ngomong
Itu yang ngomong bukan orang berduit, enggak diterima. Coba nek sing gawe koyo ngono berduit. Nikah syar'i Islami, resepsinya secara Islami, acara sekali dicontoh sama orang banyak. Itu lho, iku suki ku gawe koyo ngono. Mestinya dicontoh. Nah, itu. Akhirnya berubah dengan sendirinya masyarakat. Tak perlu nasihat mana. Kita ini kurang melek tentang masalah akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal. Makanya ada orang yang salah sama kita, tolong dimaafin. Kenapa? Walal akhiratu khairun laka minal. Tahan pandanganmu dari pemandangan yang haram. Kenapa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kamu enak bisa lihat aurat di sini, tapi engkau terharamkan tidak bisa lihat Allah, tidak bisa melihat hurul ain, enggak bisa melihat siapa? Bidadari, tidak bisa lihat Sayyidina Rasulullah SAW. Mahrum anta. Terharamkan kamu. Naudzubil walal akhiratu khairun laka minal walal. Jadi memang tidak mungkin ya. Wadarul akhirah khairun laka minal ula. Azhadun nas fid dunya wa a'dhamuhum laha itrahan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW adalah setelah kehidupannya adalah orang yang paling apa? Yang paling zuhud. Jadi karena memang tidak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya dimenangkan sama Allah agama ini. Kalau ada embel-embel beban-beban kekayaan duniawi dan lain sebagainya yang tidak disalurkan di jalurnya Allah Subhanahu wa taala, ya siap-siap kalah. Itulah setiap negeri pertama perjuangan, kemudian mulai kemakmuran orangnya karpe dewe, setelah karpe dewe langsung datang apa? Bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak. Wah kata generasi per generasi seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini penyempurnaan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha fid daril akhirah yu'tihi hatta yurdih fi ummatihi wa fi ma a'addahu lahu minal karamah wa min jumlatihi nahrul kautsar alladhi hafatahu ya ubabul lu'lu' al mujawwaf wa tinuhu min miskin adfar. Nih wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jangan khawatir, Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu. Bukan berarti Jibril alaihissalam ketika tidak datang tertahan selama beberapa waktu karena ada yang nahan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Supaya engkau tambah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya engkau rindu kepada wahyu, iya kan? Dan untuk mengembalikan kekuatanmu. Pembelajaran dari Allah buat siapa? Rasulullah SAW. Tapi ketika ada orang mengatakan engkau dibenci, engkau mulai ditinggalkan oleh Tuhanmu, lah kami tidak ridho. Nabi gak jawab, Allah langsung yang jawab. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Bersihkan itu semuanya, jangan ada beban-beban duniawi, ini semuanya serahkan kepada Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu akan terus ngasih kamu ya pemberian anugerah demi anugerah tiada habis-habisnya sampai engkau ridho. Terutama yang paling dipikiri oleh Nabi adalah siapa? Umatnya. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kata Abbas an ridhoi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an la yadkhula ahadun min ahli baitihi annar. Di antaranya ada jangan sampai dari ahli baitnya ada yang masuk ke dalam api neraka. Juga ada yang mengatakan
Yang dimaksud adalah orang umatnya yang ada di dunia ini. Nabi SAW tidak rela kalau ada umatnya masuk ke dalam api neraka, artinya selamanya di dalam api neraka. Tapi asal orang itu ketika mati dia masuk sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai ummah ijabah, bukan umat dakwah. Siapa umat ijabah yang menyambut ajarannya Nabi? Yaitu ketika wafat dengan membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jadi kita harus tahu. Maka di saat itu tuh ya sudah dinyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ya la ardo wa wahid min ummati fin la ardo wa wahidun fi min ummati finnar. Jadi dikasih al-kautsar, telaga kautsar, yang mana dua ujungnya ini adalah kubah-kubah dari mutiara yang tembus, yang berlubang, ya kan? Tanahnya itu adalah dari tanah yang berbau misik, ya, miskun adfar, ya. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika Nabi SAW itu membaca firman-Nya Allah tentang Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim, dan ucapan Nabi Isa alaihissalam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati, ya Rabb, umatku, umatku. Wabaka, kemudian nangis Nabi Muhammad SAW. Faqala Allahu ta'ala li Jibril, Nabi Allah bilang kepada Jibril alaihissalam, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lamu fasalhu ma yubki. Kamu berangkat ke Muhammad, Allah lebih tahu. Tanya kenapa nangis. Ketika datang kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, kemudian dikabarkan tentang masalah umatnya, Allah firmankan, Allah bilang kepada Jibril, idhab ila Muhammad faqul lahu innallaha ta'ala yaqulu laka inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Jangan khawatir, kalau kamu sudah kami cintai, ma wadda'aka rabbuka fama qala, jangan khawatir, kamu pasti akan kami senangkan. Kami akan memberikan apa saja sampai engkau puas, dan kami tidak akan mengecewakan kamu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Saya demi Allah, saya tidak ridho seorang dari umatku berada di api neraka. Makanya dikatakan arja ayah. Ada yang mengatakan, apa sih ayat yang paling penuh pengharapan? Di antaranya adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Ya, idzan la arda wahidun min ummati finnar. Seperti itu ya ikhwan, ya. Jadi tahu bagaimana Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad. Jadi pertama ayat ini dikasih permisalan pagi malam, selalu ada pergantian. Ada saatnya kerja keras, ada saatnya manusia itu istirahat. Ada saatnya engkau terima wahyu, ada saatnya berhenti dulu. Itu ada hikmahnya. Tapi jangan khawatir omongannya orang yang mengatakan engkau ditinggalkan dan lain sebagainya. Dijawab langsung, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Engkau adalah kekasih kami, enggak mungkin aku melepas kamu. Wadda'a itu biasanya kalau kita melepas orang yang kita cintai. Tapi kalau misalkan saya benci, qala, pakai lam alif, itu adalah antara dua orang yang saling membenci. Itu ungkapan. Makanya Allah mengatakan wa ma qala. Tapi tidak dikasih kafnya, tidak dikasih dhamirul tidak dikasih dhamirnya. Wadda'aka dikasih dhamirnya. Artinya engkau masih ada sama kami. Engkau masih kami cintai. Kami tidak akan meninggalkan kamu. Dan tidak membenci.
Kemudian setelah itu nanti apa buktinya? Nah ini alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka rabbuka dhallan fahada. Itu buktinya Allah cinta kepadamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Sudah, itu bukti-buktinya. Baru setelah itu apa konsekuensinya kalau sudah seperti ini? Fa ammal yatima fala taghar, kan yatim. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wis sisai engko tak terangno minggu ngarep. Wallahu alam bisawab. Jadi ben kita orang tahu ya apa Al-Qur'an iki. Wallahu alam. Adzan. Dai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurbatina fi dinina ma'al kulli unta wa dzakar rabbi wafiqna wa fikum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa akhirna adqiya ulama nahdhu bil khair wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla shu'una rabbi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akraman sadar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wa wafa bi kitabin fihi nasi shifa wa 'ala al kirami syurafa wa 'ala sahbil masabil ghurar dhammahdina bi hudak wa ja'alna min syari' fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل وصحبه دادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا لله محبتنا الله أعلم.